Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Babul haji ila anqala wa arkanuhu sittatun. Rukun haji ada 6. Yang pertama adalah ihram biniyati dukhuli bihi. Ihram bimiqat, niat ihram, nawaitu al-hajjah wa ahramtu bihi lillah. Ya, di miqat itu ada 2, ada miqat zamani, ada miqat makani. Nanti pembahasannya ada. Miqat zamani itu berarti berkaitan dengan waktu. Nah, miqatnya haji itu dimulai dari bulan Syawal, tanggal 1 bulan Syawal sampai dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu boleh niat miqat, niat ihram. Ya. Kemudian ada miqat makani, dari tempat kita pertama kali niat ihram miqat. Nah, itu ada 5. Lokasinya tergantung dari arah kita berangkat menuju ke tanah suci. Ada Yulamlam, ada ya Bir Ali, ya, lokasi-lokasi yang terdekat dari wilayah negara yang ada. Biasanya kalau Indonesia itu di Bir Ali, yang biasanya yang berangkat pertama. Ada juga yang dari langsung bandara King Abdul Aziz, yaitu tempat miqat yang sudah disepakati ulama. Yang pertama, ya, karena niat itu merupakan satu hal yang wajib di dalam segala ibadah. Innamal a'malu binniyat. Ya, niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Yang kedua, pada pembahasan kita yang kemarin adalah wukuf di Arafah, ay huduruhu bi ayyi juz'in minha. Hadirnya kita di tanah Arafah di tempat manapun yang itu masih termasuk bagian daripada Arafah. Yang bukan termasuk dari Arafah adalah Masjid Nabi Ibrahim dan tanah Namira. Jadi yang terpenting adalah berdiam diri, walaupun hanya sebentar, walaupun dalam keadaan tidur. Karena inti daripada haji adalah Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu berdiam diri di Arafah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah atau tawaf rukun. Tawaf yang wajib dilaksanakan. Jadi rukun itu sesuatu yang kalau ditinggalkan maka ibadah hajinya tidak sah. Jadi dari 6 rukun ini harus ditunaikan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Berbeda lagi dengan nanti wujubul haji, hal yang wajib dilakukan di dalam ibadah haji. Nah, kalau berkaitan dengan wujubul haji, ini kalau kita tinggalkan tetap ibadah hajinya sah, tapi kita wajib membayar. Ya, nah ini perbedaannya. Kalau rukun ini harus kita kerjakan. Contohnya wujubul haji adalah mabit di Musdalifah, kemudian tawaf qudum. Apa tawaf qudum? Tawaf penghormatan kita kepada tanah suci. Biasanya orang yang baru datang ke tanah suci, ya, dia disunahkan atau diwajibkan untuk melakukan yang namanya tawaf qudum. Kalau kita masuk ke masjid, disunahkan salat tahiyatan masuk ke Mekah, disunahkan untuk melakukan tawaf qudum. Ada tawaf wada, tawaf perpisahan kita dengan tanah suci. Itu biasanya dilakukan di akhir pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Nah, ini ya, yang ketiga adalah tawaf ibadah. Mulainya masuk daripada tawaf ibadah itu adalah bintisab fi lailatin nahar. Ya, ketika separuh daripada atau pertengahan malam pada yaumun nahar. Berarti pada malam Id, ya, pertengahan malam pada Lailatul Nahar.
ya, dan ini termasuk rukun yang paling afdal di antara rukun-rukun yang lainnya. Nanti cara tawaf diajarkan bagaimana caranya. Kemudian yang keempat daripada rukun haji adalah sa'im baina Safa wal Marwah, yaitu berjalan kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Ya, ini apabila ba'da tawafi qudumin, apabila dilakukan setelah tawaf qudum, ya, sebelum dia wukuf di Arafah, ya. Kemudian yang kelima, pada pembahasan kita, yaitu wa khamisuha, adapun rukun haji yang kelima, wa khamisuha, adapun rukun haji yang kelima itu izalatus sya'rin, menghilangkan rambut minar raksi, dari kepala, atau yang dinamakan dengan tahallul. Berarti orang tersebut sudah halal, sudah bebas melakukan hal-hal yang tadinya diharamkan ketika dia masih menggunakan pakaian ihram. Karena ketika seseorang sudah niat ihram, ada hal-hal yang tidak boleh dia lakukan. Nah, tahallul ini dalam rangka untuk melepaskan keharaman yang tadinya tidak diperbolehkan. Tahallul, ya, mihalkin, baik dengan cara dicukur, berarti dicukur habis botak, taksirin, atau dengan cara dipendekkan, ya. Litawakufit tahalluli, karena menjadi tawakufnya tahallul alaihi atas izalatu syar. Karena tahallul itu bisa terlaksana, ya, yaitu dengan cara memotong rambut, ya. Wa qallu ma, dan adapun paling sedikitnya perkara, wa qallu ma, dan adapun paling sedikitnya perkara, yujzi'u, yang mencukupi apa ma, itu salasu sya'ratin, 3 rambut. Itu paling sedikit, ya. Kalau kita sayang rambut kita udah panjang, gak pengen dibotakin, dan cukup 3 rambut kita potong, ya. Namun yang afdal adalah takmimu, meratakan dalam pemotongan rambut, biasanya dibotakin. Fatakmimuhu, dan adapun meratakan pada sya'r, berarti dibotakin. Fatakmimuhu, adapun meratakannya Nabi Muhammad SAW pada sya'r, jadi tahallulnya Nabi itu dengan cara meratakan, dipotong habis. Itu libayanil afdali, karena menjelaskan perkara yang utama. Jadi yang utama adalah dengan meratakan di dalam memotong rambut. Yang paling sedikit sudah dianggap cukup, yaitu menghilangkan 3 rambut. Boleh dipendek, boleh dihabiskan, boleh ada model cukur mohak, silakan, ya. Pinggirnya doang garisin, ya. Yang terpenting menghilangkan rambut, sisain di atas jabrik doang, nggak apa-apa. Terus dari mana lo? Habis pergi haji, kan potongannya udah kayak orang manuk, ya nggak masalah, ya, nggak masalah. Khilafan, hal yang berbeda, liman, pada orang akhada, yang mengambil siapa man minhu, dari takmim, wujubat tamimi, pada wajibnya meratakan. Berbeda menurut pendapat ulama yang mewajibkan di dalam meratakan pemotongan rambut. Jadi ada yang mengatakan wajib, berarti kalau nggak dipotong habis dia wajib membayar. Dan menurut pendapat yang memotong habis itu hukumnya wajib. Wa taqsirul mar'ati, dan adapun memendeknya seorang perempuan, ya, jadi dipotong pendek, gak dihabisin, itu aula, lebih utama min halqiha, daripada mencukurnya mar'ah, daripada dihabiskannya mencukur rambut bagi seorang perempuan. Yang afdal bagi dia cuman dipendekin aja, dirapihin. Wa huwa qattu syar'i min ghairis
ittisalin, ya. Summa idkhulu, kemudian setelah tahallul summa idkhulu, kemudian masuklah siapa muhrim, ya, orang yang ihram setelah selesai tahallul masuklah dia bima kata di dalam kota Mekah ba'da ramyil jabaratil aqabah, setelah melempar jumrah aqabah wal halqi, dan setelah memotong rambut. Setelah jumrah aqabah kemudian potong rambut, masuklah dia ke tanah suci. Wa yatufu, dan tawaflah siapa muhrim tawaful ibadah, tawaf rukun, lirukni karena tawaf rukun. Fayas'a, maka sa'ilah siapa muhrim, ilam yakun, apabila belum sa'inya muhrim, ilam yakun, apabila belum sa'inya muhrim, itu sa'i siapa muhrim ba'da tawafil qudumi, setelah tawaf qudum. Kama seperti sa'i ba'da tawafil qudum wal afdalu, adapun ma itu yang lebih afdal. Jadi pelaksanaan sa'i yang lebih utama itu dilaksanakan setelah tawaf qudum. Apa tawaf qudum? Tawaf yang dilakukan dalam rangka penghormatan kepada tanah suci. Setelah dia selesai tawaf qudum, yang afdal adalah dia langsung melaksanakan sa'i, ya. Wal halqu, dan adapun mencukur, wal halqu, dan adapun mencukur rambut, wa tawafu, dan tawaf, wasa'yi, dan sa'i, wasa'yu, dan sa'i, itulah akhirat, tidak ada akhir, itu waktiha, bagi waktunya, halqu wa tawaf wassa'i. Jadi waktunya itu enggak dibatasi, harus dilakukan jam segini, enggak, ya. Yang terpenting masih dalam rangka waktu pelaksanaan haji ini belum selesai. Mau di awal silahkan, ya. Namun wa yukrau, dan dimakruhkan bertakhiruha, mengakhirkan salasa, halq wa tawaf wassa'i, an yaumin nahri, dari hari nahar, ya, makruh hukumnya. Jadi setelah hari nahar itu dilakukan baru pemotongan tawaf sa'i, itu makruh. Wa asyadda, dan itu lebih, ya, banget, ya, minhu, dari takhir, takhiruha, adapun mengakhirkan salasa il halqu wa tawaf wassa'i an ayamit tasyriki, dari hari-hari tasyrik. Bahkan pemakruhannya lebih, ya, lebih dahsyat, ya, ketika mengakhirkan ketiga ini dari yaumut tasyrik, berarti tanggal 11, 12, 13. Nah, itu lebih makruh lagi. Memang waktu pelaksanaan 3 rukun ini tidak ditentukan, tidak ada akhir waktunya. Namun mengakhirkan sampai yaumun nahar itu makruh, lebih-lebih mengakhirkan sampai yaumut tasyrik itu lebih dimakruhkan lah. Suma'an khurujihi, kemudian dari keluarnya muhrim min Makkah, dari kota Mekah, apalagi sampai dia keluar dari kota Mekah. Nah, ini hanya gambaran, ya, gambaran bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Walaupun kita belum pernah ke tanah suci, minimal kita mengetahui rukun-rukunnya, ya. Nanti diperkuat lagi dengan bimbingan manasik haji. Nanti kita tahu rukunnya dulu, ya, apa-apa yang wajib dilakukan, mana rukunnya haji, ya, sehingga nanti ketika kita, mudah-mudahan Allah berangkatkan kita ibadah haji, ya, kita bisa tinggal menerapkan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, ya. Mudah-mudahan habis bahas ibadah haji ada yang berangkat, amin, ya. Wasadis, dan adapun rukun ke-6-nya haji, wasadis, adapun ke-6-nya sittah, itu tartibun, tartib, ya, harus tertib
di dalam pelaksanaan rukun haji ini. Baina mu'dhami arkanihi, di antara paling agungnya rukun-rukunnya haji, ya, bi ayyuqaddima, dengan gambaran mendahulukannya ihram muhrim, bi ayyuqaddima, dengan gambaran mendahulukannya muhrim al-ihrama, atas ihram, al-jami'i, atas keseluruhan arkanul haji. Jadi niat ihram itu didahulukan daripada rukun-rukun yang lainnya. Yang namanya niat itu di awal, ya, baru rukun selanjutnya. Wal wukufa, dan mendahulukan wukuf, ya, ala tawafir rukni, atas tawaf ibadah, tawaf rukun. Jadi habis niat ihram, ya, bersih-bersih dulu, niat pakai pakaian ihram, ya, kemudian kita tawaf kudum, baru wukuf di Arafah, ya. Pelaksanaannya itu pada Yaumun Nahr, ya. Baru setelah itu tawaf rukun atau pelaksanaan tawaf ibadah wukuf, ya, berdiam diri di Arafah, ya. Habis di Arafah itu ke Musdalifah, ya, mabit. Kemudian wal halqi, dan atas mencukur. Jadi mendahulukan wukuf, ya, atas tawaf ibadah dan memotong rambut. Wa tawafa, dan mendahulukan pada tawaf ala sa'i, atas sa'i, diurutannya, ya. Niat ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ibadah, kemudian sa'i, baru yang terakhir adalah al-halqu. Ilam biasa, apabila belum sa'inya muhrim. Kalau dia memang belum sa'i, maka sa'inya ini diakhirkan dari tawafnya, tawaf dulu baru sa'i. Kalau memang dia belum sa'i ba'da tawafil kudumi, setelah tawaf kudum. Tapi kalau setelah tawaf kudum, tawaf dia menghormati tanah Mekah, baru datang langsung sa'i, ya udah habis tawaf ibadah nggak perlu sa'i lagi, gitu loh, ya. Berarti sa'inya didahulukan. Itu tadi mendahulukan tawaf ibadah ala sa'i kalau dia belum melaksanakan sa'i setelah tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf pertama, ya. Wa dalilu, adapun dalilnya tartib, mana itu al-ittiba'u, mengikuti Nabi. Dalil yang mengatakan bahwa tartib itu merupakan rukun haji adalah ittiba' lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma'a qawlihi khudhu anni manasikakum, khudhu, ambillah dariku manasik haji ya kalian semua. Berarti ikuti Nabi cara manasik haji, sama seperti sholat, ya, sholu kama ra'aitumuni usolli. Kalau haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik haji kalian semua. Nah, ini dalil tentang bahwa tartib itu merupakan rukun daripada haji. Wala yujbaru, dan tidak bisa diganti. Arkanu, maksudnya rukun-rukun haji, bidamin, dengan membayar dam. Jadi rukun haji itu tidak bisa digantikan dengan dam, harus dilaksanakan dengan sempurna. Maka ketika salah satu dari rukun haji ini tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Wasaya tidak akan datang apama perkara yujbaru yang bisa diganti apama bidami dengan dam. Nah, hal-hal yang bisa diganti dengan dam nanti pembahasannya ada. Jadi kalau rukun itu tidak bisa diganti dengan dam, ketika ditinggalkan salah satu saja maka hajinya tidak sah, ya. Kemudian wa ghairu wukufin, dan adapun selain wukuf minal arkani bayaniyahnya dari rukun-rukun as-sittati yang 6, itu arkanul umrati, rukun-rukun umrah,
selain wukuf di Arafah dari rukun haji, ya itu adalah rukun umroh, karena di dalam umroh itu tidak ada yang namanya wukuf di Arafah, karena wukuf itu pelaksanaannya pada tanggal 10 malam tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya, masuknya wukuf itu pada pembahasan kita adalah ya mana ya pada ya tanggal 10 ya bahwa ya, nah ini maksudnya bahwa waktu baina zawali syams yaum Arafah, dari mulai tergelincirnya matahari hari Arafah, ya berarti tanggal 9 bulan Dzulhijjah masuk waktu zuhur. Nah itu mulai masuk waktu wukuf di Arafah. Sampai kapan? Baina tulu'il fajri yaumun nahar, sampai dengan keluar fajarnya tanggal 10. Nah itu wukuf tuh ya, mulainya wukuf. Jadi siang hari pada yaum Arafah, kita lagi puasa Arafah, orang-orang yang ada berangkat haji itu lagi wukuf. Ya, batasnya sampai kapan? Sampai dengan terbitnya fajar pada yaumun nahar tanggal 10 pelaksanaan wukuf di Arafah. Udah mau di mana duduk di tanah Arafah, tapi yang afdal itu di tempat wukufnya Nabi yang terkenal dengan yang batu besar itu ada. Itu bagi laki-laki dianjurkan untuk di sana wukufnya. Ya. Cara wukuf bagaimana? Diem aja udah. Baca istighfar silahkan, ya. Dengerin musik juga nggak apa-apa, ya. Tidur juga nggak apa. Yang penting diem di situ. Tapi yang afdal kita baca doa, baca istighfar, doa yang diajarkan tuh nanti ya. Maka tadi ya Allah ya karimah wa ghairu wukufin min arkanis sita, itu arkanul umrah. Berarti selain wukuf dari 6 rukun yang tadi itu ada rukun umrah, ihram, kemudian apa lagi? Tawaf, kemudian sa'i, kemudian apa? Halaq, dan yang kelima adalah tartib. Selain wukuf itu daripada rukun-rukun umrah. Li syumulil adillati, karena mencakupnya dalil-dalil laha pada umrah. Wa zahirun, dan itu yang zahir, annal halqa, adapun sesungguhnya memotong rambut, mencukur rambut itu tajibu wajib, apa takhiruhu mengakhirkan halq, an sa'iha dari sa'inya umrah. Dari dalil yang zahir bahwa mencukur rambut itu wajib diakhirkan daripada sa'i di dalam pelaksanaan umrah. Jadi sa'i dulu baru halq. Fatartibu, maka adapun mentartib arkan, mengurut-urutkan rukun, fiha di dalam umrah, itu bijamil arkani di dalam keseluruhan rukun-rukun umrah. Sama kalau umrah itu bisa dilakukan kapan saja, berarti mikotnya, zamaninya itu tidak ditentukan. Kalau haji mikot makan zamaninya, yaitu dari mulai bulan Syawal tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Mikot makaninya itu ada 5, ya nanti akan dibahas. Tambihun, satu peringatan. Yu'ad dayani, bisa dilakukan apa haji dan umrah. Yu'ad dayani, bisa dilaksanakan apa haji dan umrah. Bisalah sati aujuhin, dengan 3 cara. Jadi pelaksanaan haji dan umrah ini bisa kita laksanakan dengan 3 cara. Ifradin, yaitu haji ifrad atau nusuk ifrad. Apa ifrad? Bi an yahujja, dengan gambaran berhajinya siapa muhrim, summa ya'tamiro, kemudian umrah siapa muhrim. Berarti kalau haji ifrad ya yaitu melaksanakan haji dulu baru melaksanakan umrah.
Kemudian yang kedua wa tamattu'in, dan nusuk tamattu, haji tamattu. Bi ayat tamira, dengan gambaran umrah terlebih dahulu siapa muhrim, summa yahujja, kemudian haji siapa muhrim. Tamattu umrah dulu dilaksanakan, baru setelah itu melaksanakan ibadah haji, itu namanya nusuk tamattu. Wa qirani, dan nusuk qiran, bi an yuhrima, dengan gambaran ihramnya siapa muhrim, bihima, dengan haji dan umrah. Berarti niat ihramnya bareng dilaksanakan bersamaan. Ketika niat ihram di miqat, dia niat haji sekaligus niat umrah, itu namanya nusuk qiran. Jadi ada 3 cara di dalam melaksanakan haji dan umrah. Yang pertama ifrad, yaitu haji dulu baru umrah. Yang kedua tamattu, umrah dulu baru haji. Yang ketiga adalah qiran, yaitu pelaksanaannya dengan bersamaan. Ma'an, dengan cara bersamaan. Wa afdaluha, dan adapun yang paling utama sarasa dari 3 cara ini, yang paling afdal mana? Itu ifradun nusuk, ifrad. Yang afdal dengan cara ifrad. Apa ifrad? Haji terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah umrah. Ini tamara apabila umrahnya muhrim amahu pada tahunnya haji. Jadi tahun-tahun haji tersebut, setelah selesai ibadah haji, baru setelah itu dia melaksanakan umrah. Bisa di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, boleh, depannya dan sebagainya. Yang penting belum masuk ke bulan haji tahun depan. Summa tamattu, kemudian nusuk tamattu. Urutannya apa nih? Yang pertama ifrad, kemudian tamattu. Wa ala kulli, dan itu wajib atas masing-masing minat tamattu'i, dari orang yang bernusuk tamattu, wal qarini, dan orang yang bernusuk qarin. Berarti melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan tamattu dan qarin. Namun adapun membayar dam, ya, dia wajib membayar dam. 2 pelaksanaan haji ini, tamattu dan qiran. Illam yakun, apabila tidak adanya kullun minal mutamatti wal qarin, orang yang ibadah haji dan umrah secara tamattu dan qarin, apabila dia tidak ada itu min hadiril masjidil harami, sebagian orang yang hadir di masjidil haram. Berarti orang tersebut orang yang ya bertempat tinggal atau pendatang tapi sudah bertinggal di tanah haram. Wahum, adapun hadiril masjidil haram, siapa sih orang-orang yang hadir di Masjidil Haram? Itu man, orang duna marhalat ini, yang rumahnya tidak sampai jarak 2 marhalah, ya, tidak sampai melebihi dari 2 marhalah. Berarti penduduk-penduduk sekitar tanah Mekah yang tidak sampai dengan batasan 2 marhalah, ya, berarti dia tidak wajib membayar dam. Ini ya daripada rukun haji. Kemudian wa syurutut tawaf, dan adapun syarat-syarat tawaf. Nah, di dalam tawaf itu juga ada syaratnya yang harus kita kerjakan. Itu sitatun, ada 6. Wa syurutut tawaf, adapun syarat-syarat tawaf itu sitatun, ada 6. Ahaduha, adapun salah satunya sitatu tuhrun, sucinya muhrim, sucinya orang yang melakukan ibadah haji atau tawaf, an hadasin, dari hadas, al asghar awil akbar, wa khabasin, dan dari najis, fil mahal wal makan, ya, wa fil makan wal badan, wasau, ya, sama seperti sholat. Wasaniha, dan adapun nomor 2-nya sitah, syarat daripada tawaf itu satrun,
menutupi li aurati qadirin pada auratnya orang yang mampu menutupi. Ya, menutup aurat bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu menutup aurat. Al sadri fa in kana ajizan anhu ya tafa ariyan. Kalau memang dia tidak mampu untuk menutup auratnya ya tofa arian, maka tofa dengan telanjang, wa ajza'ahu, dan itu sudah mencukupi. Kalau memang nggak punya pakaian untuk menutupi aurat, boleh tawaf sambil telanjang, beda dengan sholat, ya. Walau zala, maka apabila hilang abatur wasatar, ya, tahu-tahu di tengah-tengah tawaf dia hadas, atau tahu-tahu di tengah tawaf dia kena najis. Ini yang bercanda. Kalau zala, maka apabila hilang tuhur wasatar fihi, di dalam tawaf, jadada, maka memperbaharuilah siapa taif pada tuhur dan satar, perbarui lagi, ya, wudhu lagi, bersihin najis lagi, wabana, dan melanjutkan siapa taif ala tawafihi, atas tawafnya taif. Jadi nggak perlu diulang lagi, dia lagi tawaf 7 kali itu keliling, lagi putaran kelima batal, wudhu lagi, lanjutin putaran selanjutnya, nggak perlu dari awal lagi, ya. Wabana ala tawafi, ketika di tengah-tengah dia batal atau di tengah-tengah kena najis, nggak perlu diulang dari awal, tapi cukup dilanjutkan dari, ya, tawaf yang batalnya tersebut. Baik ta'amana, walaupun sengaja, siapa tahu walaupun dalika pada zawal, walaupun hal tersebut dilakukan dengan sengaja, dia sengaja batal, tetap nggak apa-apa, ya, lanjutkan lagi tawafnya. Watala, dan walaupun lama pak al-faslu, pemisahnya. Jadi di dalam tawaf itu tidak disyaratkan yang namanya, ya, terus menerus mualah. Jadi boleh diputus antara tawaf pertama, diistirahat dulu sebentar karena capek, nanti lanjut tawaf kedua, istirahat sebentar, tawaf ketiga, istirahat sebentar, atau batal dulu, nggak apa-apa, karena di dalam tawaf itu tidak disyaratkan mualah terus menerus di dalam pelaksanaan tawaf. Beda sama sholat. Kalau sholat itu di antara rukun-rukunnya harus dilaksanakan secara mualah. Walaupun sengaja dia batal, nggak apa-apa, ya, nggak perlu diulang dari awal, tinggal dilanjutkan kepada hitungan tawaf yang belum dia laksanakan. Dah dulu, canda mulu, ya. Wasal tiganya syurutut tawaf, ya, itu niyatuhu, niatnya taif, itu niyatuhu, niat tawaf, tawafi maksudnya niat tawaf, ya, niat di dalam melaksanakan tawaf. Ini istaqalla, itu tadi apabila, ya, menyendirinya tawaf, ya, memisahkan dirinya tawaf, memisahkan tawaf, ya, bi alam yashmulhu, dengan gambaran tidak mencakup pada tawaf apa nusukun, ibadah-ibadah lainnya, kasair ibadati, seperti ibadah-ibadah lain. Dalam artian dia tidak menggabungkan niat tawaf di dalam awal ihram, dipisah itu tawaf dengan ibadah lainnya, maka di situ wajib yang namanya niat tawaf. Tapi kalau niatnya sudah dilaksanakan di awal, nggak perlu niat lagi, nggak apa-apa, ya. Ini tadi kalau ini istaqalla, apabila memisahkannya dia dari pelaksanaan tawaf dalam pelaksanaan ibadah yang lainnya, maka di situ butuh adanya niat karena istaqalla. Wa illa, kalau memang tidak istaqalla, wa illam yastaqilla, kalau dia tidak menyendirikan tawafnya, fahiyya, maka adapun niat itu sunnatun, yang sunnah.
kalau memang digabungkan dari awal ya niat tawafnya ketika melaksanakan tawaf itu hanya sunnah ya. Warabiuha dan adapun syarat yang keempat dari tawaf itu bad'uhu mengawalinya taib ya, orang yang tawaf mengawali pada tawaf ya, itu bad'uhu mengawali pada tawaf bil hajaril aswadi ya, di rukun hajar aswad ya. Jadi diawalinya itu mulai berjalan melaksanakan tawaf itu sejajar dengan hajar aswad. Jadi kan Ka'bah itu persegi 4. Nah, satu sudut ada hajar aswadnya. Nah, ini kita menyesuaikan, mensejajarkan dari hajar aswad. Nah, itu ada tempat-tempat lokasi-lokasi yang memang sudah dibatasi dia tawaf. Itu ada aba-abanya, sudah lampu hijaunya itu kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa melihat langsung sudah ada panduannya di sana. Nah, ini penting nih ya. Jadi ibadah haji ini bisa menjadi kantor kita bagi orang-orang yang anti madhab, anti mengikuti ulama. Nah, kalau kita ibadah haji cuma melihat Quran, hadis, nggak bakal bisa. Bingung bagaimana melaksanakannya. Kalau belum pernah ikut, belum pernah berarti kita harus taklid dulu, ikut sama orang, belajar sama orang bagaimana cara haji. Nah, kalau langsung ke Al-Quran, ke hadis, puyeng-puyeng kita belajar berangkat haji. Karena nggak tahu mana letaknya, caranya bagaimana ya. Nah ini ya, apa-apa kembali ke Al-Quran, apa-apa kembali ke hadis. Nah, ibadah haji kalau kita cuma belatokan sama Al-Quran sama hadis nggak bakal bisa kita melaksanakan ibadah haji. Menggambarkan aja bingung caranya bagaimana, orang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Makanya ada bimbingan manasik haji, diajarin tuh. Berarti kan ikutin orang, taklid sama sama sholat juga begitu. Ente belajar sholat dari Al-Quran sama hadis, gak ngikutin orang, gak pernah ngeliat orang sholat, bingung cara sholat bagaimana, gak tahu. Nah, berhubung kita dari kecil udah ngeliat, diajak ke masjid sama orang tua, ngeliat cara orang sholat, oh begitu, bacaannya begini, akhirnya tahu. Karena taklid itu namanya taklid, ngikutin ya. Ibadah haji sama, nggak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah haji kalau cuma patokan sama Al-Quran dan hadis tanpa melihat, tanpa diajari. Itu namanya taklid ya. Ini caranya nih ya, mengawali di hajar muhadian hale yang menyesuaikannya taib ya, memposisikannya taib lahu pada hajar aswad muhadian fi mururihi, di dalam berjalannya taib bi badanihi muhadian dengan badannya taib ay jami'i syikkihi, maksudnya keseluruhan sisi badannya taib al aisari ya, kiri, sisi kiri ya, jadi dengan posisi ya belahan daripada sisi badan kiri kita ini bersejajar dengan hajar aswad ketika kita berjalan. Berarti hajar aswad itu posisinya di sebelah kiri kita ya. Ka'bah juga begitu keliling, jadi muternya ke arah kanan sesuai dengan arah jarum jam ya, nggak boleh mundur. Nah ini nggak boleh berpaling nih dari Ka'bah di sekiri kita berjalan ya, perhatikan nih ya, dengan posisi ya belahan daripada sisi kiri kita ini, badan kita bersejajar dengan hajar aswad ketika berjalan ya. Kemudian wasifatul muhadati, ada cara mensejajarkan pada hajar aswad. Bagaimana sifat muhada ya, cara mensejajarkan. Wasifatul muhadati, ada pun cara mensejajarkan. Nah, caranya nih garis bawah itu penting, itu ayyakifa berdirinya taib ya, bijanibihi pada ya sisi ya hajar aswad min jihatil yamani, dari arah
rukun Yamani, yaitu pada titik ya, lintasan garis lurus dengan ya rukun Yamani, pada titik lintasan garis lurus dengan rukun Yamani. Jadi berdiri di samping Hajar Aswad. Bihaisu yasiru, dengan gambaran sekiranya menjadi yasiru jami'ul hajari, keseluruhan Hajar Aswad itu an yaminihi, dari sisi kanannya Taif. Tuh caranya ya, caranya. Jadi ini Hajar Aswad ini misalkan Ka'bah persegi 4. Nah, ketika kita awal ihram, awal tawaf itu ya menghadap ke Hajar Aswad. Jadi sudah lambaikan tangan mulai start. Jadi ininya agak sedikit, jadi menghadap Hajar Aswad. Jadi ketika jalan ini, ya begini, ini sisi kaki kiri kita ini selalu menghadap arah Ka'bah. Sampai kapan ini begini? Sampai pandangan kita terlepas dari Hajar Aswad. Nggak kelihatan, nggak baru. Ya, jangan begini. Ya, ini nggak boleh nih. Ya, nggak boleh. Harus dia jadi terus. Ya, bicaranya. Sumayadwi, kemudian niatlah siapa Taif, ya. Jadi berdiri di samping Hajar Aswad pada titik lintasan garis lurus dengan rukun Yamani, ya. Berdiri di samping Hajar Aswad pada titik garis lurus, pada titik lintasan garis lurus dengan rukun Yamani. Ya, jadi sekira seluruh bagian Hajar Aswad itu berada di sebelah kanannya. Nah, kemudian Sumayanwi, kemudian niatlah siapa Taif. Sumayanshi, kemudian berjalanlah siapa Taif. Mustaqilatan, halaya menghadap siapa Taif. Hatta ijawizu, sehingga melewatinya Taif pada Hajar Aswad, atau sampai hilangnya ya dari hadapannya dia Hajar Aswad tersebut. Ya, lalu berjalan ya dengan menghadap Hajar Aswad, ya, kemudian sampai dia habis diri dari hadapannya, dari pandangannya. Jadi ketika dia sudah berjalan kan lama-lama nggak kelihatan tuh Hajar Aswad, habis. Ya, maka dalam posisi ini kemudian hadapkannya, ya, menghadap kanan dan menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Ya, menghadap kanan, jadikan Ka'bah itu sebelah kirinya dia. Jadi kan begini nih, jalan saya. Nah, ini udah nggak nampak, jangan kita lihat terus Hajar Aswad, jangan. Jadinya kebalik kalau begitu. Tapi udah, ya kita balik kanan, jadikan Ka'bah itu sebelah kiri sisi. Ya. Fahinaidin, maka ketika hatta ijabisu, sampai hilangnya dari hadapan kita Hajar Aswad, ya, yang fadilah, berpalinglah siapa Taif ai anil Hajar Aswad, jangan dilihat terus. Wa yaj'ala, dan menjadikanlah siapa Taif yasarohu, pada sisi kirinya Taif, ya sisi badannya Taif, lil baiti, pada menghadap ke Baitullah. Nah, ini jadi awal start kita melaksanakan tawaf. Jadi berdiri di samping Hajar Aswad pada titik lintasan garis lurus dengan rukun Yamani. Kemudian sekira seluruh badan, bagian-bagian Hajar Aswad itu berada di sebelah kanan kita. Nah, kemudian lalu berjalan dengan menghadap kepada Hajar Aswad sampai Hajar Aswad itu habis dari pandangannya. Nah, dalam posisi ini kemudian hadap kanan dan menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Ya. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan apa yang tidak diperbolehkan istiqbalul baiti, menghadap ke bait. Nggak boleh kita menghadap ke Ka'bah. Ya. Jadi harus posisi Ka'bah itu di sebelah sisi kiri kita. Jadi jangan begitu, jangan menghadap ke Ka'bah.
illa bihada, kecuali di dalam ibtida'ut tawaf, kecuali dalam permulaan kita ingin melaksanakan tawaf. Start pertama itu boleh kita menghadap ke Hajar Aswad Ka'bah. Nah ketika udah berjalan itu nggak boleh, harus Ka'bah ini di sisi ini jalan ini, nggak perlu kita pada kosong, bisa batal ya, bisa batal tawaf kita ya di dalam pelaksanaan daripada tawaf. Dan adapun syarat yang kelima dari tawaf nih, itu ja'lul baiti, menjadikan Baitullah an yasarihi, dari arah kirinya Taif. Jadi Baitullah itu berada di arah sisi badan kiri kita, bukan kita menghadap ke Baitullah ya. Maron hale yang melewati siapa Taif tilqa wajihi, ya pada waktu berjalan ke depannya Taif, tilqa wajihi, pada waktu berjalan ke depannya Taif ya, jadi membuat posisi sehingga Ka'bah ini berada di sebelah kirinya ya, maka wajib seluruh badan ya, maka wajib Qauluhu, adanya Taif itu kharijan, orang yang keluar, bikulli badanihi, dengan seluruh badannya Taif, hatta biyadihi, sehingga kedua tangannya Taif, sehingga tangannya Taif an syadirwan, dari sadirwan, an syadirwanhu, dari pondasinya Ka'bah, sadirwan, wahajarihi, dan dari ya hijir Ismail ya, jadi wajib seluruh badan termasuk tangan kirinya ini berada di luar syadirwan dan hijir Ismail. Berarti ada kawasan ketika kita melaksanakan tawaf, jadi nggak boleh masuk di dalam batasan syadirwan dan hijir Ismail, itu batasan itu. Jadi ada separoh di depan Ka'bah itu yang nggak boleh kita lewati, nggak boleh kita masuk. Yang termasuk bagian syadirwan dan hijir Ismail, kita harus berada di luar itu. Ada garisnya nanti, garis lintasan. Kalau kita tangan kita kalau masuk itu nggak boleh, batal. Ya, tangan kita harus keluar dari garis yang sejajar dengan syadirwan dan hijir Ismail. Ya, gambaran aja, nanti kalau udah berangkat ya tinggal kita praktekkan ya. Lil ittiba, alasannya lil ittibai, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka apabila berlawanannya Taif syai'an pada sesuatu min dzalika, dari malkur minat tuhri ila aqala, dari semua syarat-syarat tersebut tuh berlawanan, lam yasihha, maka tidak sah apa tawafuhu, tawafnya Taif, lagi tawaf menghadapnya ke Ka'bah, sah itu. Karena harus Ka'bah itu berada di sisi kirinya. Makanya kalau lagi tawaf itu kan usuk-usukan itu, jangan sampai kita badan kita begitu tawaf ada yang nyenggol, apa sih? Nah ini kalau mengkok ke sana, nah, itu bisa batal ya. Pegangan yang kuat itu sama barisannya, biar enggak badan kita bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, memalingkan Ka'bah dari sebelah kiri. Itu kan usuk-usukan itu banyak orang. Nah itu bagaimana biar ini kita tidak berpaling dari Ka'bah, sisi kiri kita. Karena banyak orang, angin banyak ya, digoyang sana, goyang sini, ada yang nyolek dikit. Siapa sih nyolek-nyolek? Nah itu bisa batal itu. Kalau Indonesia kan begitu, ada yang gisang dikit colek di belakang kupingnya ya. Gitu, nyolek-nyolek, siapa sih nyolek-nyolek? Oh batal ya. Berarti memalingkan sisi kiri dari Ka'bah. Jangan, karena usuk-usukan itu ya. Nih, kalau dia khalafa syai'an min dzalika lam yasih tawafnya ya, karena saking padatnya, makanya butuh fisik yang ekstra di dalam pelaksanaan ibadah haji, karena hampir seluruh warga dunia yang muslim kepengen berangkat haji, itu pun dibatasi kuotanya ya. Coba kalau nggak dibatasi,
ya usap-usapannya nggak kayak apa ya, padat ya, geraknya susah ya. Wa idas takbala, dan ketika menghadapnya ya, menghadap pada Baitullah ya, ya ketika dia sedang menghadap ke Baitullah, siapa at-taifu, orang yang tawaf, linahwi du'ain, karena semisal doa ya. Jadi ketika tawaf nih, kemudian kita menghadap ke Baitullah ingin doa, boleh. Wa iza istaqbala, dan kita menghadap, ketika menghadap ke Baitullah, siapa at-taifu, orang yang tawaf, linahwi du'ain, karena semisal doa, falyahtaris, maka jagalah atau berhati-hatilah siapa taif ya, an ayyamurra, dari berjalannya taif, minhu, dari modil istiqbal. Jadi kalau lagi doa diem, nah ini jangan sampai berjalan, ini usahakan untuk tidak berjalan walaupun sedikit, adana juz'in, walaupun ya pada paling rendahnya berjalan walaupun sedikit, adana juz'in ya, qabla audihi, sebelum kembalinya taif, ila ja'ril baiti, pada menjadikan Baitullah an yasarihi, dari arah kirinya taif. Jadi ketika kita tawaf nih, pengen doa ke Baitullah, berhenti doa dulu. Nah jangan sampai sebelum kita jalan ini, jangan sampai kita berjalan sebelum Ka'bah ini kita jadikan arah sebelah begini dulu baru jalan. Jangan lagi begini jalan. Nah ini apa? Lagi menghadap Ka'bah pengen doa, berhenti dulu. Jangan sampai kita jalan kecuali Ka'bah ini berada di sisi kiri kita. Selesai doa, paling lagi jadikan Ka'bah ini ke arah sisi baru jalan. Jangan sampai jalan dulu. Ya, ambil jalan baru maling, nggak sah. Jadi bis doa selesai pengen jalan, berhenti dulu. Jangan sampai jalan sebelum Ka'bah ini kita akan baru jalan. Ya, kalau mau lagi doa berhenti. Wajibu, dan wajib juga man, bagi orang qabbala, yang mencium siapa man al-hajar pada hajar aswad. Wajib nih bagi orang yang mencium hajar aswad apa, ayukira, untuk menetapkannya man qadamaihi, pada dua kakinya man, fi mahallihima, pada tempatnya qadamai. Hati-hati lagi nyium hajar aswad, jangan sampai jinjit itu diangkat. Usahakan berdiri udah tegak, jangan sampai kita angkat kaki, apalagi sampai diangkat kaki satunya, baru nyangkat dua-duanya sampai masuk ke dalam, ya hilang akhirnya ketelan ya. Jangan ya, pokoknya usaha kaki kita itu terus tegak, berdiri tegak itu, jangan sampai berpindah dari posisi kita berdiri. Pahami ya, ayat wajib hukumnya man, orang qabbala yang mencium jababan al-hajar pada hajar aswad, ayyukira, untuk menetapkannya man qadamaihi, pada kedua kakinya man, fi mahallihi, dan tempat qadamai. Ini tegak, jangan lebih gerak-gerak apalagi diangkat. Sampai kapan? Hatta ya'tadilla, sehingga tegaknya man qaiman, halnya orang yang berdiri. Dia berdiri tegak. Kenapa? Fa inna ra'sahu, karena sesungguhnya kepalanya man, halat takbili, ketika mencium hajar aswad itu fi juz'in, di dalam juz atau bagian minal baiti, dari Baitullah. Karena kepala dia masuk ke bagian Baitullah. Jangan sampai kakinya ikut ngangkat. Nyium, jangan sampai ini bergerak, ya hati-hati ya. Tahu kalau sekarang mah ya orang rebutan diemnya bisa kedorong-dorong kita ya. Makanya butuh praktek ibadah haji ini. Kalau ini kan teori-teori seperti ini mungkin ulama-ulama dulu, karena belum begitu banyak orang melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau sekarang saking padatnya susah untuk mencium hajar aswad, susah. Wasa disuha, dan adapun syarat keenamnya tawaf itu konu adanya taif itu sab'an, tawaf itu konu adanya tawaf itu sab'an
dilakukan 7 kali yakinan dengan jalan yakin, walau bil waktu, walaupun di dalam waktu al makruh yang dimakruhkan. Baik taroka maka apabila meninggalkan siapa taib minha dari sab'an syai'an pada sesuatu, wa in qalla walaupun sedikit apa syai' lam yujzi'u maka tidak mencukupi apa tawaf bagi taib. Kalau kurang satu aja ya gak sah tawaf. Wa sunnah dan disunahkan apa ayat tatiha mengawalinya siapa taibu orang yang tawaf bistilamil hajari dengan mengusap hajar aswad biyadi dengan tangannya taib sunnah. Jadi kalau kita nggak bisa mengusap ya kita cukup memberi salam dari jauh mengawali itu. Kalau kita bisa mengusap ya usap, kalau nggak bisa cukup lambaikan tangan ya sunnah. Wa ayastalimahu dan sunnah mengusap pada taib pada hajar aswad fi kulli tawfatin di dalam putaran satu putaran, fi kulli tawfatin dalam satu putaran. Jadi satu putaran ketemu hajar aswad lagi diusap, kalau nggak bisa salah dari jauh tangan. Wabil autari dan adapun mengusap pada hitungan ganjil itu akan lebih ditekankan. Tekanan hitungan ganjil 1, 2, 3 itu sangat ditekankan. Usap kalau bisa, kalau nggak bisa cukup isyarat dari jauh. Wa ayyukabbilahu dan sunnah menciumnya taib pada hajar aswad, sunnah dicium. Wa yadu'a dan meletakkannya taib jabhatahu pada jidatnya taib alaihi atas hajar aswad, ditempelin jidatnya. Wa yastalima dan sunnah mengusapnya taib arukna pada rukun yamani al-yamaniyah yang berbangsa Yamani, rukun Yamani. Wa yuqabbila dan menciumnya taib yadahu pada tangannya taib pada istilamihi setelah mengusap rukun Yamani ya. Sunnah tuh diusap rukun Yamani, habis diusap kita disunahkan untuk mencium tangan kita ya sehabis mengusap rukun Yaman, mencium tangannya. Wa ayyar mala wallahu a'lam bissawab. Ya dibaca